Halo adik-adik semuanya, hai, selamat hari Sabtu, selamat weekend, selamat hari libur. Gimana nih kabarnya nih? Semua pada semangat gak buat ngikutin acara sekolah minggu hari ini? Hari Sabtu ini, meskipun hari ini hari libur, tapi kita nggak boleh patah-patahnya nih buat ikut sekolah minggu, rajin ke gereja. Jadi kali ini, meskipun kita tidak secara tatap muka, tapi secara online di YouTube channel GP di Antioquia, kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Udah pada siap belum adik-adik? Adik-adik kalau misalnya Kak Vigo tanyain, udah pada siap belum adik-adik? Adik-adik jawabnya, udah pada semangat belum adik-adik? Adik-adik jawabnya, haleluya, haleluya, haleluya. 3 kali yang kencang, oke? Udah pada semangat belum adik-adik? Haleluya, haleluya, haleluya. Kita langsung aja masuk ke dalam pujian pertama. Dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Tadi kita sudah boleh diberkati dengan lagu Tuhan, dalamnya hatiku jadikanlah. Semoga dengan lagu tadi adik-adik boleh lebih mendalami Tuhan Yesus, lebih mendalami Kristus, lebih percaya sama Tuhan Yesus. Kita dijadikan umat-umat yang disayang, kita dijadikan anak-anak yang dibanggakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya untuk lagu kedua, Kak Vigo sebenarnya ini Kak Vigo kangen dengan lagu ini. Kak Vigo juga pengen adik-adik merasakan kekangenan Kak Vigo sama lagu ini. Judul lagunya adalah Nyender Ning Sisine Sopo. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo,
Nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Nah, gimana tadi? Pasti udah terobati dong rasa kangennya nyanyi lagu Nyender ning sisine sopo. Itu kan itu lagu Kak Vigo. Itu lagu kesukaan Kak Vigo waktu sekolah minggu. Meskipun Kak Vigo bukan orang Jawa ya, itu lagu tadi bahasa Jawa. Kak Vigo tuh orang Manado, tapi apa ya? Enak kan, pasti lagunya enak tadi. Untuk lagu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu KASIH. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih 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 kasih. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih 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 kasih. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah boleh menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Yesus. Kita sudah boleh menyenangkan Tuhan Yesus dengan puji-pujian yang tadi kita sudah nyanyikan bersama. Sekarang alangkah baiknya kita mendengar firman Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tasya nanti. Adik-adik, sekarang kita nyanyikan pujian firman Allah ku dengar. Adik-adik, Kak Vigo undang untuk tutup mata, lipat tangan, kita mau fokus, kita mau nyanyikan lagu pujian ini agar Tuhan Yesus dengar, kita mau dengar firman Tuhan. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku, ku ingin berkumpul subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku,
Adik-adik, sekarang adik-adik dengarkan Kak Vigo berdoa ya. Tuhan yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Kembali lagi Tuhan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan ingin memasuki sesi firman Tuhan, yang ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tasya Tuhan. Gunakanlah hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan untuk fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, pesan yang ingin Kau sampaikan pada kami Tuhan dapat tersampaikan dengan baik Tuhan. Dan juga apapun yang ingin mengganggu kami Tuhan dari luar Tuhan maupun dari dalam Tuhan, biarlah Engkau tangkap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kami boleh khusyuk mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kami boleh tutup doa kami Tuhan, biarlah juga Tuhan pujian-pujian tadi kami sampaikan Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Lagi bersama Kak Tasya. Wah adik-adik, kakak merasa bersyukur banget kalau hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Ini semua karena berkat anugerah Tuhan yang begitu indah kepada kita. Wah, kalau tadi adik-adik sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan, sudah menari. Wah, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah boleh siapkan Alkitabnya, boleh siapkan catatannya, boleh siapkan alat tulisnya. Dan kalau sudah siap, kakak mau bertanya nih sama adik-adik nih. Apa ya pertanyaannya? Yang pertama, kakak mau tanya nih adik-adik. Bulan ini, bulan apa ya adik-adik? Apa? Juli? Bulan Juli? Bukan bulan Juli. Apa-apa? Wah, bener. Bulan Agustus. Wah, kira-kira nih adik-adik, kalau bulan Agustus itu merayakan hari apa ya? Apa? Wah, bener. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Wah, bener banget nih jawabannya adik-adik ya. Pada bulan Agustus tanggal 17 nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Wah, adik-adik kita patut berbangga ya, karena Tuhan telah menetapkan kita, menempatkan kita menjadi bagian dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa yang dikenal memiliki beragam banyak suku, banyak kepulauan, dan juga banyak bahasa daerahnya. Wah, kira-kira adik-adik bisa bahasa daerah apa nih? Oke, nah dan kita juga patut bersyukur adik-adik, karena bangsa Indonesia telah dimerdekakan dari penjajahan. Seperti yang kita tahu ya adik-adik ya, zaman dulu bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negara lain. Wah, namun berkat kebaikan Tuhan dan anugerahnya dan kasihnya untuk bangsa Indonesia boleh atau telah merdeka dan menang dari musuh. Wah, kita beri tepuk tangan dulu yuk untuk bangsa Indonesia. Yeay. Nah, adik-adik, kalau bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk meraih kemerdekaan, Tuhan Yesus juga punya tujuan untuk meraih kemerdekaannya loh. Ada yang tahu gak? Oke, kakak kasih tahu ya. Tujuan Tuhan Yesus untuk meraih kemerdekaan yaitu misi dari Bapa di surga untuk memerdekakan umat manusia dari belenggu-belenggu dosa. Keren gak tuh misinya ya? Misinya adalah menyelamatkan dan memerdekakan umat manusia dari belenggu dosa. Wah, hebat banget ya adik-adik. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik ada yang tahu gak sih arti merdeka itu apa ya? Apa? Bebas. Oh, bener. Apa? Tidak dijajah lagi. Bener. Apa-apa? Menang. Wah, bener. Ada lagi? Apa? Tidak terikat. Wah, bener banget nih adik-adik. Jawabannya pinter-pinter semua. Jawabannya adik-adik bener ya. Merdeka itu artinya menang, bebas, tidak terikat, dan tidak dijajah lagi.
Wow, hebat semua. Nah, adik-adik, kita buka yuk ayat Alkitab kita di Yohanes 8 ayat 36. Kakak juga buka di Alkitab elektronik kakak. Yohanes 8 ayat 36. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Hebat. Yuk kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik yang sudah bisa baca, kita boleh baca bareng-bareng. Dan adik-adik yang belum bisa baca, dengerin kakak baca ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, nah adik-adik, coba nih adik-adik perhatiin dulu di ayat di Alkitab adik-adik atau di Alkitab elektronik adik-adik. Terdapat kata anak bukan? Yes. Anak di sini berhuruf kapital besar A-nya. Wow, jadi anak yang dituju itu adalah Tuhan Yesus. Wah, jadi kita bisa bilang seperti ini adik-adik. Apabila Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kira-kira kita merdeka dari apa sih adik-adik? Ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya. Kita merdeka dari yang namanya dosa atau maut. Wah, kita patut mengucap syukur ya adik-adik atas kemerdekaan dan kemenangan yang teramat besar ini. Wah, nah ini merupakan misi Tuhan Yesus dari Bapa di surga, yaitu apa tadi yang kakak sudah bilang? Memerdekakan umat manusia dari belenggu dosa. Wah, sesuai temanya nih adik-adik, merdeka dari dosa. Merdeka berarti kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kalau bangsa Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi satu tujuan, yaitu meraih kemerdekaan, kita sebagai orang percaya juga mempunyai Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wah, lewat apa sih adik-adik? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sehingga adik-adik, kakak dan papa mama adik-adik tidak lagi terikat yang namanya dosa, melainkan sudah merdeka. Kita kasih tepuk tangan dulu. Maka kita menjadi lebih yang dari namanya pemenang. Wah, hebat nih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu nih, gimana sih cara kita menjaga kemerdekaan ini? Ada yang tahu? Yuk kita lihat lagi. Yang pertama, kita buka lagi ayat Alkitab kita di 1 Petrus 2 ayat 16. Kakak ulangi ya, 1 Petrus 2 ayat 16. Yang sudah ketemu katakan merdeka. Merdeka. Yeay. Yuk adik-adik kita baca lagi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Wah, sudah sangat jelas ya adik-adik dalam ayat ini. Cara menjaga kemerdekaan kita yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan firman
Tuhan. Karena kemerdekaan berarti hidup kita sudah menjadi sepenuhnya milik Allah. Wah, benar banget nih adik-adik. Sudah seharusnya hidup kita mencerminkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus. Seperti yang dikatakan Tuhan, jalani kemerdekaan dengan penuh tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik yang pertama apa tadi? Hidup seturut dan sesuai kehendak Allah dan firman Tuhan. Wah, maka kita sudah menjaga kemerdekaan kita sendiri. Wah, next. Yang kedua adik-adik, kita buka ayat Alkitab kita lagi di Roma 6 ayat 18. Kakak ulangi ya, di Roma 6 ayat 18. Yang sudah ketemu katakan merdeka. Merdeka, yeay. Kita baca lagi adik-adik ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Wah, yang kedua nih adik-adik, Tuhan sangat menginginkan kita untuk hidup sebagai hamba yang benar, hamba yang hidup di dalam kebenaran. Sekarang kita sudah merdeka, maka kita harus membuat kemerdekaan ini menjadi bermakna, sehingga penebusan dosa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita tidak sia-sia. Karena Tuhan telah membayar kita dengan darah yang mahal loh, dan dosa kita telah ditebus dengan lunas. Ada tapinya nih adik-adik. Tapi adik-adik tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan ini loh. Bukan berarti kita yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus dan sudah merdeka lewat pengorbanannya dapat berbuat dosa lagi. Bukan itu ya adik-adik ya maksudnya. Jadi adik-adik, marilah kita menggunakan kemerdekaan ini untuk kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Saat ini kita sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup dalam kebenaran, segala apapun yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Wah, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya dengan apa sih? Kita mengucap syukur, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Doa sebelum bobo, wah itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita baik kepada orang, sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena status kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Wah, melainkan hidup sebagai hamba yang benar, hidup dalam kebenaran. Dengan seperti ini merupakan wujud syukur kita adik-adik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menebus dosa kita dan sudah memerdekakan kita. Nah, pertanyaannya nih, apakah adik-adik sudah menjadi orang yang merdeka? Ayo, apakah adik-adik sudah hidup sesuai dengan kemauan Tuhan? Ayo, apakah adik-adik sudah menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran? Ayo, kakak percaya adik-adik di sini maupun yang sedang menyaksikan sudah menjadi orang-orang yang dimerdekakan Tuhan ya. Amin. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan yang kakak sampaikan kepada adik-adik dapat dimengerti dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari adik-adik. Tetap semangat dalam menjalani kemerdekaan dan menjaga kemerdekaan kita, dan minta pimpinan Roh Kudus untuk tetap tuntun kita di jalan yang benar. Yeay. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemerdekaan dan kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh merdeka, kami boleh menang atas
dosa-dosa yang sudah kau tebus di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami mau melanjutkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu dan Kau berkati adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu pada hari Sabtu ini. Semoga tadi puji-pujian yang tadi Kak Vigo pimpin dan kita nyanyikan bersama dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus boleh senang dengarnya, dan juga firman Tuhan yang tadi telah kita dengar yang disampaikan oleh Kak Tasya dapat merema dalam hidup kita masing-masing, dapat ditanam dan juga dilakukan ya tentunya dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan sehari-hari, mau dalam keluarga, kepada teman, pokoknya kepada siapapun. Sekarang kita akan menutup ibadah ini. Kak Vigo akan pimpin doanya, doa penutupnya. Adik-adik Kak Vigo undang untuk tutup mata, lipat tangan, dengarkan Kak Vigo berdoa ya. Tuhan yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan kami di penghujung ibadah sekolah minggu pada hari Sabtu ini Tuhan, via YouTube channel GPD Antioquia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau ibadahnya boleh berjalan dengan baik Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Kalau kami sudah boleh fokus Tuhan dan khusus untuk mengikuti ibadah ini Tuhan, dari puji-pujian yang kami sampaikan Tuhan, biarlah Engkau merasa senang Tuhan hatinya Tuhan, dan kami boleh berkati Tuhan, dan juga pesan dan berkat yang telah Kau sampaikan lewat Kak Tasya tadi Tuhan, biarlah Tuhan dapat merema dalam hidup kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami juga mentanamkannya dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sekarang Tuhan kami tutup bungkus ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.